Satu peristiwa yang memilukan itu tahun 99 di Maluku Utara. Jadi saya berada di sana dan hampir saya mati di sana. Tapi alhamdulillah ada pertolongan Allah. Jadi waktu itu orang tua melarang dan mengatakan bahwa kamu harus sekolah teologi ya, sekolah pendeta. Kemudian saya ditawarkan untuk menjadi guru agama di sekolah SD, SMP, Rapi, Manado, sama SMA. Saya jadi guru agama di situ, guru agama Kristen. Kemudian saya juga ditawarkan sebagai guru agama Kristen di SMA Walter. Di 2009 sampai 2010 saya misioneris di, kebetulan gereja itu gereja Metro, tapi masih Advent, gereja Advent Metro. Sempat memurtadkan satu orang. Akhirnya saya mendapat SK secara resmi sebagai pendeta muda di gereja Metro. Uang gampang karena tiap hari Sabtu itu ada uang perpuluhan yang dari Al-Quran terjemahan dapat, dan saya belajar di situ, baca-baca, cari persamaan perbedaan antara ayat Alkitab dan ayat Al-Quran. Di sana ada perbedaan dan ada juga persamaan. Di sana saya kembali kaji. Kalau bilang hatam, saya ini hatam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan lagi sebuah kisah mu'alaf cerdas ya, yaitu dahulunya beliau bernama Judik Liwoso ketika masih beragama Kristen, dan sekarang setelah beliau menjadi seorang mu'alaf berganti nama dengan Muhammad Sa'ban ya. Dan beliau ini dahulunya adalah seorang pendeta ya, sekaligus juga misionaris dan juga ahli teologi di Kristen. Dan bagaimana nanti kisah beliau ya, awal mula untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT sehingga menemukan kebenaran di dalam Islam, nanti kita akan dengarkan bersama ya. Dan tentunya ini suatu berita yang menggembirakan bagi kita semua, walaupun setiap hari ya begitu banyak yang mencoba memberikan perspektif jelek terhadap ajaran Islam, namun pada kenyataannya semakin banyak yang menjadi mu'alaf dan mu'alafah di waktu akhir-akhir ini. Dan yang lebih mengejutkan kita terhadap Bapak Muhammad Sa'ban ini, dahulunya ketika di Kristen juga ya, beliau pernah memurtadkan 2 orang ya, dan itu kemudian beliau tebus kesalahan dan dosa besar tersebut dengan menjadi muslim, kemudian berdakwah ya, dan juga mempraktekkan akhlak yang baik seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak ya. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus
menyuarakan kebenaran Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtadan dan penangkalan akidah umat Muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak kisah beliau. Saat ini saya berada di Masjid Pangeran Diponegoro. Saya bersama dengan Jodik Liwoso. Bapak Jodik Liwoso sekarang sudah berganti Muhammad Sya'ban. Alhamdulillah. Ini saya akan bertanya ke Bapak Sya'ban, awal mula cerita Anda bisa menemukan Islam ini bagaimana, Pak Sya'ban? Saya ingin menceritakan sebuah kisah bagaimana sampai saya bisa memeluk Islam. Saya dilahirkan dari keluarga yang cukup taat beragama, keluarga Liwoso Rumonda. Orang tua saya mereka merantau di Maluku Utara. Itu tahun 94 mereka merantau. Kemudian di sana mayoritas Muslim karena kerja di perusahaan pisang. Kemudian yang mayoritas di sana di perusahaan itu orang Jawa. Jadi saya bergaul dengan mereka di sana. Kemudian saya diajak untuk mengaji Iqra 1, dan alhamdulillah pada waktu itu sudah bisa. Setelah diuji, dites oleh Pak Imam, kemudian Pak Imam kaget karena melihat saya orang baru. Jadi ditanya asal usul, kemudian Pak Imam datang ke rumah karena minta permisi untuk mengurus saya waktu itu untuk masuk Islam. Tapi orang tua tidak mengizinkan. Kemudian terjadilah suatu peristiwa yang memilukan, itu tahun 99 di Maluku Utara. Jadi saya berada di sana dan hampir saya mati di sana. Tapi alhamdulillah ada pertolongan Allah. Jadi waktu itu orang tua melarang dan mengatakan bahwa kamu harus sekolah teologi, sekolah pendeta, sekolah Alkitab. Jadi saya pulang ke Manado, sekolah SMP, SMA. Setelah tamat SMP, SMA, kemudian saya dimasukkan di sini Universitas Kelabat atau disebut Unclub. Jadi situ saya kerja sambil kuliah. Karena sudah ada bibit-bibit Islam sejak dari masih kecil, jadi masih ada di dalam memori saya, masih tersimpan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu tidak akan lupa sejak dari kecil sampai waktu saya kerja sambil kuliah. Jadi masih terngiang terus. Setelah itu saya mengundurkan diri tahun 2007. Saya mengundurkan diri dengan alasan cuti. Saya ingin cuti kuliah. Iya. Tapi dalam hati itu sudah ada pertanyaan, apakah saya ini diizinkan kembali untuk ke Islam atau tidak. Kemudian karena saya nganggur, kemudian saya ditawarkan untuk menjadi guru agama di sekolah SD, SMP, Rapi, Manado sama SMA. Saya jadi guru agama di situ, guru agama Kristen. Kemudian saya juga ditawarkan sebagai guru agama Kristen di SMA Walter. Nah, di situ karena mereka melihat pencapaian saya, mereka melihat sebagai pengetahuan saya tentang Alkitab, kemudian mereka mengusulkan saya untuk menjadi misioneris. Jadi tahun 2010 saya misioneris. Dari 2009 sampai 2010 saya misioneris di, kebetulan gereja itu gereja Metro, tapi masih Advent, gereja Advent Metro di Jakarta, tapi cabangnya di Pandu. Kemudian saya misioneris di gereja itu, sempat memurtadkan satu orang. Jadi siswi yang sekolah di SMA Walter, namanya adalah Astuti, dari sekolah Man Model.
pakai jilbab. Karena diskusi dengan saya beliau dia kalah. Kemudian dia memutuskan untuk baptis. Kemudian yang bertanggungjawabkan baptis itu saya, karena waktu itu saya misioneris. Kemudian sudah dikirim surat lamaran ke kantor pusat di Jakarta. Akhirnya saya mendapat SK secara resmi sebagai pendeta muda di gereja Metro, sekaligus sebagai guru agama. Nah, saya sudah sempat memurtadkan Astuti. Kemudian Maimunah, siswi SMP, murtad juga, dan keluarganya datang cari, mana pendeta yang ada baptis ini anak ini. Kemudian saya pasang dada dengan bangga, saya yang bertanggung jawab terhadap pembaptisan mereka. Oh, pembaptisan harus dibatalkan, kalau tidak orang satu kampung akan datang di tempat ini. Saya juga gugup waktu itu karena belum punya istri. Saya gugup, dan akhirnya ada di pikiran saya, ini sudah mulai salah ini. Dapat uang gampang Pak Ustadz, dapat uang gampang karena tiap hari Sabtu itu ada uang perpuluhan yang dikelola oleh gereja itu sendiri, tidak dikirim ke kantor. Jadi itu 100% itu milik saya. Jadi kadang 400.000, 500.000 sampai 2 juta saya terima waktu itu. Tapi sudah ada beban di hati, apalagi kalau mendekati bulan puasa. Kemudian lihat orang-orang ke terawih, itu masih ingat, masih ada di memori. Kapan saya bisa kembali? Kapan saya bisa seperti itu? Kemudian saya doa saja dalam hati. Saya punya doa, Tuhan, jikalau memang Islam itu agama yang benar, tolong dekatkan saya dengan Islam. Tetapi jikalau Islam itu agama yang salah, jangankan jauhkan, ada di memori ini tolong hapus. Itu doa saya. Semakin saya berdoa, maka Islam itu semakin dalam. Dia masuk rasa ingin masuk Islam. Akhirnya saya mundur dari kependetaan sekaligus dari guru dengan alasan saya ingin kembali ke gereja semula. Akhirnya saya sudah keluar dan saya kerja di MTC Megamas Manado sebagai cleaning service. 2014 itu UMP masih 1.050.000. Saya tinggal di kos. Kemudian mendekati bulan puasa, saya bermimpi sholat dengan baju yang sama, mimpi yang sama, tidak ada beda, 3 hari berturut-turut itu. Kemudian saya bertanya, apa arti ini mimpi ini? Nah, saya coba ingat kembali memori saya coba wudhu dan saya langsung sholat waktu itu. Pas asar saya sholat waktu itu karena cuma 3 surat itu yang hafal, jadi cuma itu dibolak-balik. Saya sholat dan saya meminta, belum berani sebut Allah waktu itu. Waktu itu saya sebut Tuhan. Saya kembali berdoa, mengangkat tangan, ya Tuhan, kalau memang Islam agama yang benar, dekatkan saya dengan Islam. Kalau Islam agama yang salah, jauhkan saya dengan Islam. Waktu itu saya punya kalung salib. Kemudian saya tidak pakai lagi. Saya ada Alkitab, tapi saya cuma sekedar baca. Kemudian saya cari Al-Quran terjemahan, dapat, dan saya belajar di situ, baca-baca, cari persamaan perbedaan antara ayat Alkitab dan ayat Al-Quran. Di sana ada perbedaan dan ada juga persamaan. Di sana saya kembali kaji. Kalau bilang hatam, saya ini hatam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu saya baca dan saya pelajari. Nah, di sana ada ayat-ayat juga yang menguatkan tentang Islam, dan ada ayat-ayat juga yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya sebagai utusan. Semakin kuat saya ingin masuk Islam. Saya katakan apapun yang terjadi, mau keluarga mau marah, mau saya dibuang atau diapa, saya tetap berpegang teguh pada keyakinan. Akhirnya saya cari anak dari Pak Imam, kebetulan teman saya, Rivaldo Mili. Jadi yang di Mahau, Masjid Ibdul Amin. Saya datang di sana dan saya katakan maksud saya ingin masuk Islam.
Kemudian Pak Ismail, Pak Imam bilang harus disunat dulu. Saya tanya, berapa kalau masih bujang, berapa biaya sunat? Itu sekitar 700 sampai 900 ribu. Saya bilang, aduh bagaimana ini, kita tidak ada uang. Pak Imam bilang, tidak usah pikir uang, yang penting ente yakin dan jangan bermain, itu Islam. Jangan ente ada suka naksir cewek Islam terus masuk Islam karena perkawinan. Saya bilang, insya Allah Pak Imam tidak. Saya disunat pada 2015 bulan Juni. Waktu itu saya disunat, balik dari sunat syahadat di masjid. Boleh 7 kali Ustaz, karena lidah saya kaku. Jadi 7 kali mengulangi sampai dengan benar mengucapkan kata syahadat itu, kalimat syahadat. Saya bersyahadat di masjid itu. Kemudian saya bertekad, kalau dulu saya pernah berkhutbah di mimbar, saya juga pernah buat KKR. Insya Allah dengan pertolongan Allah, jadikanlah saya seorang dai. Itu. Jadi saya bercita-cita menjadi seorang dai karena ingin mengembalikan yang tadi orang yang sudah saya murtadkan. Jadi tanggung jawab bagi saya. Kemudian saya berdoa tiap malam, setiap jam 12 saya bangun minta istri. Saya berdoa, dan kalau boleh istri ini dia mampu membimbing saya waktu itu, karena Islam ini masih baru. Jadi akhirnya dipertemukan lewat Facebook, orang Sangir, Peta, Muslim. Dia lulusan Stein Manado, guru agama Islam. Jadi Allah berikan tepat, Allah jawab seperti apa yang saya minta. Akhirnya saya dibimbing oleh istri saya ini mengaji. Saya bilang pada istri saya ini mantan pendeta muda. Kemudian saya ini stres kalau tidak naik mimbar. Kemudian tapi istri bilang, terus saya katakan saya ingin jadi dai. Istri saya katakan, kalau mau jadi dai, kalau mau ceramah itu harus tahu baca Al-Quran. Jangan cuman ceramah begitu terus tidak tahu, tidak paham Al-Quran, tidak paham hadis. Karena beda dengan kamu dulu. Kalau kamu bahasa Indonesia, ini bahasa Arab ini. Akhirnya saya dididik cukup keras. Karena mengaji Ustaz, di sebelah ada rotan, kalau salah langsung dipukul. Jadi saya mengaji 1 tahun Ustaz, baru saya bisa baca Al-Quran. Setelah saya dicoba, dites, sudah tahu baca Al-Quran. Akhirnya istri saya katakan, silakan kalau ada yang mau undang, mau ceramah atau mau khutbah Jumat, silakan. Akhirnya saya diundang pertama kali di Masjid Kiban di Paniki, ceramah di majelis taklim, karena di sana juga ada mualaf, ada mualafah, ada yang sudah balik lagi ke Kristen, jadi mereka minta saya untuk ceramah di sana. Terus saya tanya, apa yang saya harus katakan? Teman saya ini imam, Ustadz Muhammad Yusuf, dia bilang, ya kalau boleh kristologi. Jadi saya baca buku dari Ustadz Insan almarhum, saya baca, saya pelajari di situ. Kemudian saya buka juga Al-Quran terjemahan, saya baca di situ. Kemudian saya belajar. Jadi itu ada sekitar 5 kertas, ada sekitar 5 kertas. Saya belajar, kemudian saya ceramah di sana. Saya sampaikan kepada para mualaf, karena sudah memegang teguh iman Islam, sudah bersyahadat, tolong jangan kembali. Akhirnya cukup keras waktu itu, dan alhamdulillah sampai sekarang ini saya masih berpegang teguh pada agama saya, walaupun dalam kesusahan, tapi insya Allah Allah selalu memberikan pertolongan pada saat kita meminta.
Jadi saya juga ditugaskan di Minahasa Utara ini, khususnya di Kecamatan Wori sebagai penyuluh agama Islam. Dan beberapa hari lalu kami mengikuti BIMTEK, penceramah agama bersertifikat. Jadi ada materi-materi yang memang perlu juga saya belajar agar supaya ketika dimintakan untuk diundang ke suatu tempat untuk menguatkan para mualaf dan mualafah, insyaallah dengan pertolongan Allah kita semua tetap kuat dan mempertahankan iman Islam kita. Setelah Ustadz masuk Islam, apa tantangan dari keluarga? Apa yang dialami tekanan dari keluarga? Tantangan yang saya hadapi adalah pertama, ditinggalkan oleh teman-teman dekat, kemudian dibenci oleh keluarga pada saat itu, bahkan ada yang mengancam untuk memukuli saya, ada yang mengancam kalau pulang kampung nanti ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi saya hanya amalkan Al-Ikhlas 100 kali sebelum sholat wajib. Dalam 5 waktu itu saya amalkan baca Al-Ikhlas 100 kali. Alhamdulillah 3 hari sebelum lebaran, waktu saya masuk Islam itu, saya pulang kampung dan diterima oleh orang tua, diterima oleh keluarga, dan tetap disayang. Bahkan sampai sekarang mereka sayang karena mereka melihat perubahan yang terjadi pada saya ketika saya memeluk Islam. Terus harapannya setelah masuk Islam ini bagaimana? Setelah saya masuk Islam, perasaan saya tenang, dan apapun masalah-masalah yang dihadapi itu semua aman karena ada sesuai dengan tuntunan, yaitu Al-Quran dan hadis. Ketika kita mengikuti itu, alhamdulillah semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Harapan untuk dakwah ke keluarga yang masih Kristen ada nggak yang dilakukan? Harapan untuk dakwah ke keluarga itu sangat besar karena di keluarga inti kami dari 3 bersaudara, 2 Islam, 1 kakak yang tua di Kendari sudah Islam, dan saya yang paling bungsu. Harapan saya untuk dakwah ke mereka, tidak mungkin saya ceramah ke mereka, tetapi saya dakwah melalui akhlak. Saya menunjukkan bagaimana akhlak walaupun orang tua berbeda agama. Setelah selesai sholat, saya pegang tangan, cium tangan orang tua. Saya menunjukkan bahwa akhlak Islam itu yang bagaimana. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah mendengarkan ya kisah dari seorang mu'alaf cerdas, dan apa yang beliau ceritakan sangat logis serta rasional ya, yang tentunya dapat kita terima dengan akal pikiran yang sehat. Karena memang pada dasarnya agama Islam adalah agama untuk orang-orang yang mau berpikir mencari kebenaran ya, bukan berdasarkan diimani saja, tetapi harus sesuai dengan realita kehidupan ya. Dan walaupun tadi dia bapak ini bercerita pernah juga mengalami mimpi ya di dalam perjalanannya menjadi seorang mu'alaf, namun di sini perbedaannya kalau kita lihat dengan para murtadin, odong-odong yang sering ditampilkan oleh si Ucup Manuk-Bulu, itu sangat berbeda ya. Kalau di Islam, kalaupun ada petunjuk melalui mimpi yang diberikan Allah SWT, itu hanyalah isyarat-isyarat ya, bukan bertemu dengan Tuhan itu langsung. Sementara kalau murtadin odong-odong itu setiap kesaksian katanya selalu bertemu dengan Tuhan ya. Nah, inilah hal yang tidak masuk akal bagi kita, karena Allah itu maha kuasa ya, dan apapun yang dikehendaki pasti terjadi, dan itu tidak mesti harus menampakkan wujud atau menampakkan bentuk, tapi cukup menggerakkan hati manusia tersebut ya, karena hati itulah sebagai kenderaan yang bisa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Bapak Muhammad Sa'ban tadi bisa membuat menambah keimanan kita umat muslim, dan bagi saudara-saudara Kristen mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan untuk berpikir ulang ya, untuk mencari kebenaran yang hakiki. Dan kita doakan juga semoga Bapak Muhammad Sa'ban ini senantiasa dilindungi serta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, serta memberikan contoh serta tauladan yang baik kepada para mu'alaf dan mu'alafah lainnya. Akhir kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.